Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babakal ya Karim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'ala ma nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata oleh pengarang, faidatun. Itu lagi dah. Bermula satu faedah. Kata Syekh ini bisa panggilan untuk orang yang berumur di atas 40 tahun disebut Syekh. Kemudian untuk orang yang berilmu, walaupun dia belum 40 tahun tapi ilmunya mencukupi, ilmunya mumpuni, nah dia dipanggil Syekh. Ada Syekh secara umur, ada Syekh secara ilmu. Kata Syekh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, akannya Syekh Ibnu Arabi tadi, apabila lupa orang yang murid itu, murid al-iroda, berkehendak, orang yang ingin, berkeinginan, atau orang yang sedang belajar, lupa orang yang sedang berkeinginan menuju Allah, belajar menuju Allah, daripada zikir, lupa berzikir. Nah, ini kita ni pokoknya kelalaian yang luar biasa, lupa terus dengan mengingat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya macam-macam, ada yang sibuk berjalan-jalan, ada yang sibuk, pokoknya lupa bahwa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di penjelasan sebelumnya, fazkuruni, kata Allah, ingatlah oleh kamu sekalian akan aku, azkurkum, maka aku pun akan mengingat kalian. Siapa yang mengingat Allah di dalam hatinya, Allah akan mengingat orang itu atau menjemput orang itu di dalam zatnya. Siapa yang mengingat Allah secara berjamaah, beramai-ramai, Allah punya majelis yang lebih mulia, pengikut-pengikutnya, para malaikat, para nabi, untuk menyebut nama orang yang berzikir kepadanya. Itu zikir, ingat pengertian zikir dengan lapas. Tetapi kalau seandainya kita ingat setiap gerak-gerik kita itu adalah anugerah dan pertolongan, nikmat daripada Allah, wah ini luar biasa lagi sudah. Kita belajar malam hari ini, kita membaca kita pada hari ini, itu kita pandang daripada karunia Allah, itu lebih tinggi lagi martabatnya. Bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, daya upaya kita. Kita bayangkanlah, kalau seandainya dengan daya upaya kita pasti akan berat dan tidak akan sanggup, sekalipun cuma menarik nafas. Ini kesadaran di dalam hati, di dalam batin. Itulah kenapa ketika kita bersandar kepada diri kita, akan berat menjalankan perintah Allah ini. Allah lepaskan, silakan kalau memang kau hebat.
memang pandai, lakukan. Akhirnya tidak mampu untuk melakukannya. Sementara yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia duduk di makam dia, la haula wala quwata illa billah, ringan galau nak berjago malam, ringan nak ngaji tiap malam, ringan apa baik perintah-perintah agama itu ringan dibuatnya. Bersyukur bagi yang sudah bisa merasakan ini. Inilah nikmat yang paling besar. Dan akhirnya nanti waktu yang paling berharga dari kita mulai dilahirkan sampai wafat nanti adalah ketika kita beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa huwa ma'akum, bermula ia Allah itu beserta kamu sekalian, bainama kuntum, dan beserta apa-apa yang ada di sekitar kamu. Kau tak nampak, kau tak kelihatan, kau tak nyata, dan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti harus kita terus asah dalam hati kita. Setiap perbuatan, langkah, baik senangnya, sukanya, dukanya, itu semua berasal daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cuma sandiwara. Ada yang diberikan lakunya itu laku menderita, ada yang dibeli lakunya itu laku peran yang membahagiakan, peran yang mulia. Sebenarnya orang yang berperan antagonis, inilah yang kita apa? Dia pun protes waktu dikasih apa? Dikasih peran umpamanya antagonis, yang gawinya itu pokoknya yang buruk-buruk baik. Nggak perlu ada aku yang jadi raja tuh baik. Inilah nih, ini di dalam sandiwara sinetron itu terjadi, dan itu gambaran daripada kehidupan di atas dunia ini. Yang miskin pingin nak kayo, kemudian yang kayo pingin nak mulia. Kalaunya seperti itu, tidak duduk pada peran yang sudah Allah berikan kepadanya, tidak sabar, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ingin keluar dari situ. Kita ini makhdo, tempat jatuhnya takdir, bukan mangkoto yang menjadikan takdir. Nah, ini kita membuat konsep sendiri, membuat aturan sendiri, yang akhirnya ketika berhadapan dengan ketetapan Allah, di sinilah terjadi konflik di dalam kehidupan kita, terutama di dalam batin kita. Galau jadinya kita, susah jadinya kita. Kenapa? Kita berbeda jalan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya kita kembali kepada Allah. Allah tidak akan mau merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubah nasibnya. Dan ini bukan bab tentang rezeki, bukan bab tentang duit, tentang apa, bukan. Tetapi adalah dulu ketika kita di alam roh, kita bisa berdialog dengan Allah, berhadapan dengan Allah, menyaksikan Allah. Dan itulah syahadat kita yang paling pertama ketika di dalam rahim ibu. Alastum birabbikum, apakah kamu sekalian menyaksikan aku ini Tuhan kamu? Qalu, menjawablah para ruh, dan semua ruh ini seusia, satu umur. Walaupun nanti ada yang tua di atas dunia ini, pada hakikatnya satu umur. Dan percaya, kita tengok nanti di akhirat 33 galau kurang lebih usianya. Tidak ada yang 70, tidak ada yang 80, sama galau. Nah, cuma turun ke atas dunia ini berbeda-beda, sehingga ada yang nampak tua, ada yang muda, ada yang masih kecil. Padahal seumur lah, sama bapak kita seumur, sama kakek kita seumur. Nah, cuman jasmania kita inilah yang membeda-bedakan antara kakek, nenek, supaya sesuai dengan sunatullah, dan ada sebutannya. Kalau seandainya muda lah, kalau kayak di surga, macam mana nyebut kakek? Masa kakek seumuran dengan aku mah cocok jadinya. Sampai di mana tadi? Zikir dengan satu napas, maka jadilah syaitan itu sertonya. Bayangkan kalau dia lupa di dalam setan lah tuh, bajulah setan masuk, lupa bahwa naik turun nafas tuh Allah yang menjadikannya. Apa dah kerumun. Jadi ketika ada seorang ulama sakit, berbondong-bondong lah orang untuk membesuknya. Jadi kata yang paham ini, karena satu orang itu
Itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa 70.000 setan. Jadi kalau seandainya ada 100 orang yang datang besuk kali 70.000, akhirnya diusir balik. Sudahlah, dosa nengok lah katanya. Bawa setan galau kan, biar kami berdua menyelesaikan ini. Tambah rame, penuh ruangan tuh, sesak jadinya. Yang tadi napas enak, awak datang jadi sesak. Karena apa, setan yang kita bawa nih juga ikut menggerumuni jadinya. Jadilah setan itu sertonyo, karena bahwasanya syaitan itu mengganti iyo manakala masuk lupa. Ketika lupa setan masuk, Nah, inilah yang kita katakan, inilah yang paling parah dari umur 15 tahun. Berapa banyak kita lupa ketika naik turun napas kita. Sehari semalam ada 124.000 naik turun napas. Berapa kali kita lupa? Berapa kali kita lalai dalam naik turun napas nih? Akhirnya ya perangai kita pun jadi perangai setan akhirnya. Apa perangai setan? Bangkang, nolak, tidak bisa menjalankan ketaatan, tidak bisa, berat untuk menjalankan ketaatan. Karena apa? Di dalam naik turun napas kita ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di pelajaran sebelumnya, bagaimana para ulama itu dia memposisikan Allah di dalam diri dia, dalam hatinya. Mereka seperti berdiri di atas sekeping papan di tengah samudra luas yang ombaknya ganas. Kita bayangkan ketika kita nyebrang di Selat Sunda naik kapal Roro, baru mereng sedikit, mungkin nyenggol batu karang. Wah, itu bukan main, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan main. Ini di atas sekeping papan, di tengah samudra luas. Binatang buasnya banyak, harapan hidup kecilnya. Apa yang terjadi? Allah, 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 Allah. Kayak gitulah dia. Setiap itu tidak pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lepas. Nah, ini para aulia, para wali-wali Allah. Makanya mereka senantiasa beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Kenapa kita sulit untuk taat dan patuh kepada Allah? Karena memang hati kita lupa zikir kepada Allah. Sedang ngaji gini lupa juga. Nah, bayangkanlah datang ke ngaji, lah di dalam sholat lupa juga bahwa rukuk sujud kita membaca itu Allah yang menjadikannya. Inilah kesyirikan itu. Jadi ini bukan lagi kita cerita zahir, kita cerita yang ada di dalam batin. Ketika kita melakukan ini kita sukses, itu memang kita klaim lah, kita akui itu betul-betul perbuatan kita. Nah, hebat dah strategi aku tadi, cara aku tadi. Maka kita bisa kayak gini, kita borong semua asal kesuksesan. Tapi nanti kalau sudah terduduk, tidak bisa ngapa-ngapa lagi, baru memang Tuhan sudah menetapkan. Asal susah, asal apa yang ketetapan Tuhan lah. Tapi kalau berhasil, kita, strategi kita, apa kita, pokoknya untuk kamu ikut aku. Tidak adil. Padahal di rukun iman, baik buruk itu Allah galau yang menetapkannya, menentukannya, yang mesti harus kita terima. Inilah bahayanya ketika orang yang sedang berjalan menuju Allah lupa zikir, mengingat kepada Allah atas hatinya. Maka masuk iyonya ini kembali pada setan. Ini di dalam bahasa Arabnya domir ini. Nah, kalau baca hikam ini, kalau tidak paham kemana balik-balikannya, iyonya ini siapa? Apakah iyonya Allah? Apakah iyo ini kita? Apakah iyo ini setan? Nah, ini harus ceritanya ini harus dipahami. Masuk iyo, dan jikalau masuk zikir, niscaya keluar iyo. Begitu hati kita isi dengan zikir, maka setan tadi tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Ringanlah akhirnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dikebatnya ada yang melalaikan kita, ada yang
menyebabkan kita tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah. Contohnya sholat bela. Nah, sholat tidak mampu kita menjalankannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syara, oleh hukum fikih. Kalaupun sembahyang sekedar baik. Kalau sempat, bukan artinya kayak orang lapar menunggu kemudian hidangan itu dihidangkan, ngiler-ngiler, ada seperti itu, tidak sembahyang gitu nih. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah, hajat pula, sebentar lagi lah. Jadi keberatan-keberatan yang ada ketika kita ingin menunaikan hak Allah disebabkan oleh syaitan yang masuk ke dalam hati kita ketika kita lupa zikir kepada Allah. Nah, zikir inilah yang akhirnya mesti harus kita dawamkan, kita lazimkan, tegak, duduk, berdiri kita, bercakap kita, cerita kita, dalam bermain kita, teruslah zikir, ingat kepada Allah. Dan kata setengah mereka itu bahwasanya isim atau benda itu, sesuatu benda itu tiada bercerai musammanyo, maka hendaklah ia senantiasa dengan zikir hingga jatuh syuhud hatinya, menyaksikan hatinya kepadanya. Nyo yang pertama siapa, nyo yang kedua siapa. Ini domir kalau di bahasa Arab yang aslinya. Nyo yang pertama yaitu orang yang berzikir, di hatinya orang yang berzikir kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ketika itu kayo sukses, bahagia iyo daripada zikir dengan sebab musyahadal maskur. Jadi dia menyaksikan apa yang disebutnya, apa yang dilihat, apa yang dilapaskannya. Inilah pentingnya daripada zikir. Kita macam mana menyaksikan Tuhan, nyebut baik cuman itu pun cuma lapas di dalam sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi maknanya juga tidak tahu, sehingga kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa disaksikan? Perbuatannya, sifat-sifatnya, asma-asmanya. Kalau kita sudah melihat dan terbayang sifat umpamanya orangnya pemarah, kemudian namu preman, kemudian sifat perbuatannya ya memang gawe-gawe preman lah, ketakut kita ketemu dengan zatnya. Kalau kita kenal namanya, kenal sifatnya, kenal asma perbuatannya, maka kita akan kenal kepada zatnya. Maka jikalau zikir hamba itu akan Tuhannya hamba di dalam hadiratnya, niscaya adalah ia tiado ya. Diberi. Tiado beradab. Niscaya adalah ia tiado beradab. Ini apa nih? Huruf pertamanya apa nih? Seperti umpama orang yang ada pada hadirat sultan. Kalau seorang hamba itu zikir di dalam hadiratnya, niscaya adalah ia beradab seperti
Umpamonyo orang yang ada pada hadirat sultan, menghadap raja, menghadap gubernur, ngadap presiden. Kayak gitulah adab orang yang berzikir itu. Maka tiadalah menisbahkan akan dia berulang-ulang menyebut namanya dengan nyaring. Jadi kalau seandainya kita zikir, ya zikir kita ini berbunyi lah. Terutama zikir la ilaha illallah. Nah, itu yang sering kita baca itu. Tidak ada zikir la ilaha illallah itu nah diam, enggak dong. Itu nanti lain. Kelasnya lain, yang diam itu sudah lain. Bukan la ilaha illallah lagi. Karena kita ini nak memotong, nak memutuskan apa-apa yang ada di dalam hati kita ini, makanya masih pakai nafi, pakai isbat. Nanti kalau seandainya sudah Allah yang akan memindahkan zikir kita itu, bibir kita tidak bergerak lagi, atau bergerak tapi tidak berbunyi lagi. Dan pada saatnya bibir diam, segala diam, hati kita yang berzikir. Dan perpindahan ini jangan kita yang memindahkannya. Kalau kita ini macam mana? Tetaplah kita masih pakai nafi dan pakai isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilapaskan supaya hati kita makin kokoh. Kenapa? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang menguatkan selain Allah. Tidak ada yang menjadikan sembahyang selain Allah, menyempitkan selain Allah. Tidak ada. Terus apa yang ada di dalam hati kita nih? Tidak ada yang menyehatkan selain Allah. Tidak ada. Terus ditutus dalam hati. Kalau zikirnya ini tambah zikir, tambah tidur, tambah zikir. Macam mana nak hilang masalah kita nih? Tidak pernah kita serahkan. Tidak ada yang bisa memberikan solusi jalan keluar di dalam hidup aku kecuali Allah. Putuskan di dalam hati. Tidak ada yang bisa apapun. Tergantung dengan apa kita masing-masing, dengan permasalahan kita masing-masing. Nah ini memang nak didawangkan, dibiasakan supaya karena kita makomnya masih di situ. Kalau yang ulama tadi hatinya yang Allah 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 Allah. Nah, itu nanti pindahnya zikir kita bukan kita yang memindahkan, tetapi Allah yang memindahkan. Dan adalah murad atau yang dimaksud mereka itu dengan hadirat Allah itu dengan sekira-kira semata-mata terbuka hijab. Terbuka hijab, maka engkau masuk kepadanya dan engkau duduk tempatmu. Kemudian dari itu maka menyebutkan mu'allif barang yang rajih, barang yang kuat, bahwasanya orang yang mahzub, orang yang sudah terbuka, orang yang hatinya udah katik lagi hijab, itu afdal dan berkah umur itu terlebih baik daripada panjangnya dan tiada berkah melainkan dengan zikir. Nah inilah nak menunjukkan umur panjang berkah ketika diisi dengan zikir. Kalau tidak diisi dengan zikir, maka panjang umurnya tapi keberkatannya tidak ada. Nauzubillah min zalik. Ini kita sudah masuki fase akhir di dalam kehidupan kita ini. Sudah melewati masa-masa produktif kita. Kalau masih juga diliputi kelalaian, ada lagi yang masih mengasihkan daripada mengingat Allah. Ini yang mesti harus kita buang daripada diri kita. Ya perlahan-lahan berangsur. Dan kita pun tidak bisa dengan diri kita. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita memang sudah dihantarkan kepada generasi yang memang luar biasa melalaikannya, luar biasa lupanya, sehingga golden generation ini bisa hancur, dihantam dengan perubahan-perubahan yang ada di generasi Z ini. Nah, kita macam mana? Kita tetap dengan fitrahnya kita,
agar kita kembali nanti itu betul-betul dalam keadaan fitrah sesuai apa yang dikehendaki Allah. Bagaimana caranya? Perbanyaklah zikir. Dan diperintahkan di dalam satu keterangan firman Allah, karena kita ini zikir nih kalau seandainya pas lagi ingat, memang kita masih di makom itulah, masih di kedudukan itulah. Ketika sadar kita kok ingat ajadilah, yang penting ada ingatnya. Tetapi kalau firman Allah macam mana perintahnya? Infiru, berjuanglah oleh kamu, berperanglah oleh kamu sekalian, melawanlah oleh kamu sekalian, di dalam keadaan khafifan au sakilan, di dalam keadaan ringan maupun di dalam keadaan berat. Kalau kita ini cuma dalam keadaan berat baik, dalam keadaan ringan lupa lalai bahwa kenikmatan yang kita peroleh ataupun anugerah yang kita peroleh itu Allah yang menganugerahinya. Para sahabat pun mengakui ketika kami diuji oleh Allah dengan kesenangan, umpamanya pernah perang Uhud yang banyak memakan korban itu. Nah, ketika musuh sudah mulai bergeletakan, umat Islam lalai ingin berebutan harta ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga pasukan panah yang tadinya sabar di atas bukit turun juga ke bawah, sehingga tidak ada lagi yang melindungi. Berebutlah baju besi, berebutlah pedang, berebutlah pelindung kepala ini. Rupanya musuh yang kalau pernah pergi ke Jabal Uhud kan, cuma keliling baik. Keliling, disitulah Sayyidina Hamzah juga ikut terbunuh. Keliling, akhirnya umat muslim yang sedang mampu untuk merebut harta ghanimah tadi, berbagi harta ghanimah, habislah dibunuhi oleh pasukan Quraisy. Inilah ketika diuji dengan kenikmatan kita banyak yang lalai. Abu Bakar pun mengatakan, kami diuji Tuhan dengan kesenangan, kami lalai. Tapi ketika diuji dengan kesulitan, hampir semua kami selamat. Kenapa? Beserta Allah. Kalau hari ini kita susah, hari ini kita menghadapi masalah, hari ini kita sedang dilanda sesuatu masalah yang tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, kapan mau selesainya. Inilah saat-saat hari raya di dalam hidup kita. Inilah saat-saatnya. Kenapa? Ketika itu hati kita dekat dengan Allah, ngaji lancar, segala lancar, tapi naik be pangkat dikit atau naik be rezeki dikit, hilanglah bro. Nah, ini kalau belum kokoh pendirian di batinnya, hilang. Baru lah jadi RT. Lah, hendak dong ngaji lagi. Dulu kalau sebelum jadi RT luar biasa. Biar macam mana pun, aku nak ngaji gini, ngomong, cerita kan, naik be dikit rezeki, hilanglah. Karena kita ini cuman sesak be, cuman terdesak be. Jadi belum berdarah daging di dalam hati kita. Mudah-mudahan teruslah di dalam tegak duduk kita, baring itu zikir, minta pertolongan. Cuman Allah lah yang bisa menyelesaikan daripada masalah yang kita hadapi. Rubba, ini kalau rubba ini mungkin bagian belajar ilmu nahu. Kalau di dalam pembagian ini adalah bagian daripada huruf jar. Rubba, kalau di dalam rubba rajulin karimin. Rubba umrin, jadi kalau sudah rubba itu bariskanlah bawah. Jangan ragu lagi, bukan umron, bukan umrun. Rubba umrin at-tasa'at ammaduhu wa killatun ammadaduhu wa rubba umrin qalilatun ammadihi kasiratun imdaduhu. Ketahui olehmu bahwasanya segala hamba itu atas dua bahagian. Pada pihak umur mereka, maka beberapa umur luas, panjang. Ada orang yang dikasih umur panjang, masanya, dan sedikit segala faedahnya. Panjang umur, faedah ada kata. Tua-tua terjemur baik.
Dah ada isinya. Ketika nantilah kalau kita nak nengok lemari kita di akhirat nanti. 24 jam mulai tadi malam sampai dengan sebentar lagi 24 jam. Apa isi amal kita di lemari kita? Jam 1 apa isinya, jam 2 apa isinya, kelalaian dan kelalaian. Barulah menjerit. Kalau kini memang kita belum nampak. Tetapi bagi orang yang beriman, apa yang disampaikan oleh Allah, walaupun belum menengok, itu sudah dipercayainya. Kenapa? Ciri-ciri orang nak ukur diri kita beriman apa tidak, hadapkan kepada awal daripada permulaan surah Al-Baqarah. Kalau tidak percaya, berarti jangan-jangan kita ini keimanan pun belum ada. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Apa orang yang beriman itu mana dia? Orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Akhirat gaib, alam barzah gaib. Kalau ini tidak percaya, berarti kadar keimanan belum masuk ke dalam hati kita. Kita baru masuk ke dalam Islam. Ketika diteliti lagi, apakah betul kita ini sudah Islam? Islam itu sendinya 5, tiangnya 5. Pertama, bersahadat. Kedua, melakukan sholat, puasa. Sudahkah ini kita lakukan? Jangan-jangan belum juga. Akhirnya ternyata kita ini baru ngaku beragama Islam, tapi Islam belum. Kenapa? Jadi panjang umur sedikit sekali faedahnya. Seperti segala umur setengah kaum Nabi Bani Israel. Karena ada yang salah satu daripada mereka itu hidup 1000 tahun, umur panjang, tapi tidak ada barokahnya. Nah ini Bani Israel, umur sampai 1000 tahun. Bayangkan. Dan bersyukurlah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek, tetapi keberkahannya luar biasa. Dapat baik satu malam yang dijanjikan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, maka langsung umurnya bertambah jadi 83 tahun, yang mana setiap saat, setiap detik 83 tahun itu bernilai ibadah. Kalau bukan adu sia-sianya, bukan. 83 tahun itu ibadah terus. Kalau dapat 1 kali, dapat 2 kali, makanya para ulama itu mengatakan kullu lailatin Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam itu Lailatul Qadar. Bayangkan, begitu mereka menikmati hidup ini, walaupun mereka hidup sederhana lah, biasalah. Kalau kita ini banyak duit baru hidup kita ini merasa nyaman. Kalau mereka sesuatu yang sifatnya batiniah yang telah mereka peroleh dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada hasil, tiada manfaat iyo atas sesuatu daripada yang hasil iyo bagi segala umat. Sekedar hadir bela di muka bumi ini tidak memberi manfaat apa-apa. Serta yang kedua, pendek umurnya dan beberapa umur sedikit masanya. Dan banyak sekali faedahnya. Rasulullah cuma umur 63 tahun. Tapi kalau kullu lailatin Lailatul Qadar, siapa yang sanggup ngitung daripada umur Rasulullah itu? Makanya sampai hari ini 1400 tahun semua akan menyebut, dan sampai nanti akhir alam ini mereka tetap menyebut dan kenal dengan Rasulullah. Jadi umurnya berkah, umurnya panjang, kebaikannya dikenang orang. Inilah yang dikatakan umur yang bermanfaat. Fir'aun terkenal tak? Terkenal, tapi terkenalnya dengan kejahatannya. Diabadikan Tuhan untuk perbandingannya sebagaimana terkenalnya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Kali itu laknat. Seperti umur orang-orang yang dibukakan Allah atasnya daripada segala umat ini, maka sampai ia kepada inayah Allah, pertolongan Allah dengan sekejap mata. Inilah yang kita harapkan. Kita sadarlah, kita yakinlah diri kita ini siapa.
bukan keturunan wali, juga bukan keturunan orang-orang alim. Tetapi ketika Allah ingin memberikan petunjuk, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk tidak akan mampu bergabung seluruh dunia ini untuk menghalanginya atau menghambat sehingga hidayah itu sampai pada orang itu. Dan bisa. Tapi siapa yang Allah sesatkan, mau siapapun dia, wali pun dia, bagaimana Bal'am bin Ba'urah, nampak dia mampus, doanya makbul. Tetapi ketika dia tergoda dan tenggelam di segitiga bermuda daratan, jadi ada segitiga bermuda lautan, ada segi bermuda daratan. Kalau di lautan kita sama-sama tahu lah macam mana dahsyatnya setiap kapal yang lewat di situ. Mungkin Pak Selamat lah yang sering belayar kan, takut dengan rute itu umpamanya. Nah, kalau segitiga di darat mana? Harta, tahta, wanita. Asal masuk di sini dan kita tidak punya sedikit pengetahuan tentang itu, binasa gitu, hancur gitu. Yang tiga nih, harta, tahta, wanita. Nah, Bal'am bin Ba'urah itu lau mampus nampak, doanya makbul, tetapi terjebak kepada segitiga, salah satu segitiga bermuda tadi, habis dan binasa. Berdoa nianlah salah. Berdoa. Aturannya, ya Allah, hancurkanlah pasukan Nabi Musa, kan pasukan sudah berhadapan-hadapan, dan selamatlah kami bangsa Kan'an. Nah, sekarang Kan'an lah di apa? Diambil sini. Sampai dia begitu, tidak payah lagi ke sana. Bangsa Kan'an lah di sini. Hancurkanlah Fir'aun, hancurkanlah kami dan hancurkanlah kami dan selamatkanlah pasukan Nabi Musa. Bayangkan. Ilur jadinya, langsung bengak, langsung bodoh. Nauzubillah. Nah, kita ini mesti harus merawat, mesti harus menjaga apa yang sudah Allah berikan. Hidayah itu datangnya halus, lembut. Aduh, dah kita bercita-cita nak ngaji, nak baca kitab, dah kate. Tetapi ternyata kita sudah baca kitab. Kalau ini tidak dijaga, rasakanlah nanti betapa galaunya, betapa gelisahnya hati, apalagi nak dekat sakaratul maut, karena udah hati lagi pegangan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sampai akhir hayat kita orang yang murid, orang yang berkehendak dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita apakan. Tidak ada yang paling enak dan paling gampang selain ngaji ini. Tidak ada. Datang, duduk, catat, dengar, apalah yang kita bisa lakukan. Tapi kalau yang lain itu banyak sekali persyaratan zohir dan batinnya. Wudu ada zohir dan batin, istinja ada zohir dan batin. Kemudian apapun baca-baca sholat pun ada zohir dan batin. Tapi kalau belajar ridha, datang, duduk, dengar, diam, ngopi, balik. Batasannya pun mulai dari buaya sampai ke liang kubur. Kalau yang lain tunggu akhir balik, tunggu mampu, tunggu. Pokoknya banyak persyaratannya. Kalau tidak, selagi ada nyawa, wajiblah belajar. Macam mana kabilah tua? Justru makin tua itu kewajibannya bertambah. Nah, biarlah anak muda ini lalai dulu, karena dia belum tua kan. Kita nih, cuman anak muda jangan pulang. Ini belakangan ini musim jemput yang pertengahan ini kan, antara 30 sampai 45-an ini, yang 50 belum diambil juga kayaknya. Barusan adik kita kan di peternakan, dosen, meninggal dulu, dokter Farhan Bafadol. Nah, itu kalau yang musik pasti kenal, karena ahli keyboard beliau kan. Masih muda. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan Allah tempatkan tempat yang sebaik-baiknya. Artinya jangan kita lalai dengan kesehatan yang hari ini seolah-olahnya tidak mungkin mati. Lagi duduk, baru lagi viral yang belakangan ini, sedang salaman sama kuaket. Tinggal jawab lagi, aku terima nikahnya dia dengan mas kawin, tidak tahu ucap, langsung meninggal. Berbagai-bagai. Jadi jangan pernah percaya dengan usia muda kita nih. Kaget lah tunggu tua baru tobat, atau setan tuh. Kalau yang bisikan lintasan seperti itu setan, nggak usah dipercaya.
Jadi kepada inayah pertolongan Allah dengan sekejap mata. Orang yang diberkahi ini, orang yang mendapatkan hidayah ini, sekejap mata dia dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bermula anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada segala hambanya yang mukmin. Mukmin ini berarti sudah di atas Islam. Sudah ukurannya yang menjadi parameternya adalah keimanan. Hambanya yang mukmin itu yaitu bertambah pada iman mereka itu dan kuat yakin mereka itu tiada karena panjang umurnya dan tiada pendek. Nak panjang umur tambah elok, pendek pun juga sudah elok. Maka tiada dikurangi dengan demikian itu dan tiada bertambah dengan dia dan tiada sedikit dan tiada banyak. Nah, ini bagi orang yang mereka diberkahi umurnya. Dan hanya sonyo datang atas mereka itu daripada fadlunnya. Sekali lagi jangan sampai lupa apapun yang kita jalani dari hari ke hari, dari jam ke jam, detik ke detik itu adalah fadlun dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita melapaskannya, kita menyampaikannya secara batin, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Jangan kita mengaku itu berdasar dari kehebatan kita, kekuatan kita. Kita ni la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi ini batin. Jangan pula muntang-muntang beriktikad la haula wala mulai besok pagi di bucu rumah. Ngapo aku la haula wala. Bukan zahir. Orang yang la haula wala itu bukan mana agresifnya, tidak sanggup. Yang ngatok-ngatokan hebat tidak sanggup ngikutinya. Kalau yang la haula wala ini, orang lagi istirahat dia sedang bangun zikir, orang bekerja dia bekerja juga, orang istirahat dia masih zikir, kemudian orang lagi tidur dia masih lagi begawe, orang lagi istirahat ngaji dia masih ngaji. Tidak akan telada ngimbangi orang yang la haula wala ini. Kenapa? Karena kekuatan yang ada pada dia itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan dia. Dia apa? Tiada daya menjalankan ketaatan dan tiada upaya di dalam meninggalkan maksiat. Tak bisa. Kalau hari ini kita tidak maksiat bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini alim, tetapi Allah yang menjauhkan. Dan kalau saat ini kita pun melakukan ketaatan, juga bukan karena ilmu kita, tetapi semata-mata fadlun dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita seperti itulah yang dikatakan ibadah. Jadi bukan rukuk sujudnya itu yang ibadah, ini bisa jadi maksiat. Allahu Akbar tengah malam jam 1:30 malam, tidak katik lagi orang bangun malam ini nih. Cuman akulah yang bangun malam ini nih. Mulai naik bahunya sebelah kiri. Berarti besok nama surga. Ala belah kanan pula. Akhirnya sejajar bahu sebelah kiri, sebelah kanan. Besok pagi keluar rumah kecil ya loh manusia ini. Karena dia apa? Aku sudah jadi panitia surga. Yang masuk neraka sana, yang masuk lado kalau pisah-pisah kalau. Aku sudah punya kapling. Dan kiromnya sekali lagi hanya sonyo datang atas mereka itu daripada fadlun dan kiromnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah dilihatkan segala umat ini balas segala umat dengan pendek umurnya dan panjang umurnya. Umur lainnya ada yang panjang tapi tidak berfaedah, ada yang pendek tapi berkah. Mana dia contohnya? Bani Israel umurnya panjang-panjang, kuat-kuat, tetapi keberkahannya sedikit. Sementara umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tetapi keberkahannya luar biasa. Dan kata Syekh Al-Mursi radhiyallahu an, bermula segala waktumu. Ini ingat nih, kita ini masih akan
menjalani waktu demi waktu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu. Apa katanya? Waktumu itu yaitu malam Lailatul Qadar. Waktu, setiap waktu itu Lailatul Qadar. Cuman kita ini karena kuatnya di fikihnya, berejo bela tiap malam ganjil, baru sembahyang. Ini malam apa? Malam 21. Sembahyang. Besok dulu alibo dulu. Kenapa? Bukan Lailatul Qadar. Tapi kalau para wali itu kullu lailatin Lailatul Qadar. Jadi macam mana kalau di luar Ramadan? Siapa yang sholat Isya sebelumnya 4 rakaat, qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya 4 rakaat, sama dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini cara memandangnya dengan ilmu nahu. Dari mana memandangnya? Ada namanya sibih. Sibih ini suatu perkara yang menyerupai, yang sama. Pak, keutamaannya itu Lailatul Qadar cuma ada di dalam bulan Ramadan, tapi ada persamaannya di luar Ramadan. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum Isya, kemudian 4 rakaat sesudah Isya, maka dia sama dengan dapat Lailatul Qadar. Berarti berapa tadi sembahyang Isya, berapa rakaat? 12 rakaat. Lailatul Qadar, kullu lailatin Lailatul Qadar. Bagi yang belum, ini yang maka ini lama saya hapus supaya membekas dulu di pikiran kita, supaya terekam dulu. Tapi kalau seandainya sebelumnya nih apa dah? Sekarang ditanya, sebelum sholat asar berapa rakaat? 4. Sesudahnya ada ini mulai sembahyang saking semangatnya. Sesudah asar sembahyang lagi, ba'diyah katanya. Inilah yang main terabas-terabasan, beda pakai ilmu. Sesudah sholat asar tidak ada lagi sholat, tapi ya, karena kealiman tadi kan. Maka inilah ia berkata di dalam umur tiada panjangnya, dan inilah salah suatu daripada segala kaul ucapan dalam mentafsirkan bertambah umur itu dengan silaturahmi. Itu cara inilah kita tiap malam silaturahmi, apa kabar, bagaimana masalah, teruslah. Ini salah satu cara nak memperpanjang umur. Tapi sekali lagi makna panjang umur ini adalah berkah. Arti bukan masalah bilangannya, tapi berkahnya ini. Silaturahmi yang datang ia di dalam ayat, di dalam hadis, man burakalahu fi umrihi izraka fi yasiri minaz zamani minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawa'iril ibarati wala talquhul isyarati. Maka tatkala itu barang siapa yang diberi berkat baginya di dalam umurnya, pendek umur tapi berkat, niscaya didapatinya pada sedikit daripada masanya. Pendek umurnya tapi berkat. Nabi Isa alaihissalam berapa? 33. Bayangkan, masih sangat tampan, sangat gagah. Wafat. Jadi kalau yang sudah lewat 33, syukurlah kan. Lebih pula daripada Nabi Isa alaihissalam. Dia sedang menuju, jadikanlah pedoman. Kalau seandainya seumuran Nabi Isa, apa yang Nabi bawa balik? Setengah daripada nikmat Allah Ta'ala yang tiada masuk ia di bawah segala daerah, ibarah, dan
tiado menghubungi akan dia isyarah karena banyaknya dan besarnya. Bermula berkah di dalam umur itu bahwa dikaruniai. Ini mana yang dikatakan berkah umur itu, dikaruniai hamba itu daripada hati yang cerdik dan hati yang pandai, hati yang apa lagi yang mengatakan cerdik ini, pintar, maka yang menanggung akan dia atas beroleh kemenangan daripada segala waktunya, dan didapatinya takut akan lupanya, takutnya luputnya atau hilangnya. Maka hendaklah sekiranya mengerjakan kepada segala amal ketika kita beramal yang bangsa hati dan yang bangsa badan, bangsa zohir atau batin, dan diselesaikan di dalam demikian itu dengan sesungguhnya, maka sampailah kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada orang yang beramal itu daripada nikmat ilahiyah dan terbit atasnya daripada segala anwarul rububiyah. Nah, inilah yang nak kita terbitkan di dalam hati kita, tapi nak berjuang. Kalau segan-segan doyan tak muncul dia, itulah yang akhirnya menyebabkan orang ini macam mana lah hidupnya biasa-biasa baik, tapi kok kokoh niat pendirian dia, tangguh niat, kuat kalau di dalam jalankan hidupnya biasa-biasa baik. Sementara kita segala fasilitas hidup cukup, kemudian segala apa masih di dalam ketakutan, kecemasan, jangan-jangan. Nah, hidup dalam jangan-jangan itulah. Karena dia mendapatkan cahaya atau memancar terbit atas hatinya itu anwaru rububiyah, cahaya daripada Tuhan. Yang lemah, yang lemah mengibaratkan daripadanya, dan tiada kesudahan, tiada hasil mengisyaratkan kepadanya, dan tiap-tiap demikian itu di dalam masa yang sedikit, pendek umur tetapi berkah, dan umur yang pendek maka terangkat baginya di dalam sebulan umpamanya, yang tiada terangkat bagi lainnya 1000 bulan. Nah, itu artinya malam Lailatul Qadar tadi, dengan menempati malam Lailatul Qadar. Karena amal di dalam, maka amal di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar, bagi yang membetulinya itu terlebih baik daripada amal dalam 1000 bulan. Dan kata setengah ulama, tiap-tiap malam orang yang arif itu menempati malam Lailatul Qadar. Ini dia nih keterangan ini. Orang yang sudah marifat, tiap malam lah dia dapat Lailatul Qadar. Makanya enteng, makanya ringan dia di dalam. Kadang dah pakai tidur, dah pakai istirahat. Tapi yang tidur 8 jam sakit-sakitan, yang tidurnya teratur muak terus, bahkan tidak bisa nahan kantuk. Yang kurang tidur nih yang anehnya, kadang lah sampai jam 2, jam 3 jam pula beraktivitas lagi lah sampai pulang tengah hari, apa nih zuhur lah dia istirahatkan badan dia. Dan kata Sayyidi Abdul Abbas radhiyallahu anhu, bermula segala waktumu, waktu kamu itu yaitu alhamdulillah. Nah, ini yang bersyukurlah dengan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan menyebutkan alhamdulillah. Manakalanya Lailatul Qadar, maka inilah berkah di dalam umur yang tiada panjang. Ya kita sadarlah umur kita ini pendek. Sekarang nyari umur 70 tahunan pun sudah sulit, sudah payah. Jadi kalau yang sudah dekat-dekat 70, kita nih karena tidak tahu nih lah rasio nih. Dia ngadap kalau antri, kalau
Kadang-kadang yang belakang loncat, duluan berangkat. Nah, kadang-kadang yang di depan belum, yang belakang berangkat. Kadang-kadang gantian, yang di belakang duluan, yang di belakang depan belum juga. Apalagi yang di tengah-tengah. Tengah-tengah nunggu kan terjepit nih kan. Terjepit, nah, yang belakang depan berangkat. Berapa umurnya? 79. Berapa umurnya? 15. Nah, di depan belakang. Tapi sekarang lagi musim yang di tengah. Dan kata dalam Tajul Urus, di kitab Tajul Urus, barang siapa pendek umurnya, maka hendaklah zikir dengan segala zikir yang mengumpulkan seperti subhanallah adada khalqihi, dan seumpama demikian itu katanya dengan pendek umurnya itu bahwa dirujuk atau kembali kepada Allah di dalam tiap-tiap medan berperang, dan seumpamanya daripada segala sakit yang ditakuti matinya. Kalau sekarang terasa lah mulai badan dah enak, sudahlah kuatkanlah zikir, banyakkanlah zikir, jangan lagi lalai. Kalau badan tu mulai enak, pokoknya itulah tanda-tanda lah tuh. Ini bukan aku nakuti, memang itulah adanya. Kalau ada terasa di badan kita nih, sakit-sakit katanya, sudah tuh maju ke medan perang pula, berjihad. Kalau ini kan zaman dulu, zaman kita sekarang terus kita ngaji, ya kita udah tahu nih, kita udah tahu apakah inilah malam yang terakhir kita ngaji malam ini. Kalau seandainya malam ini memang kita meninggal, kita ucapkan alhamdulillah. Tolong sampaikan salam sama Nabi, pesan ataupun perintah sudah dilaksanakan. Ini macam mana nak ketemu Nabi, perintahnya kita lawan, gawinya tidak diikuti, ya tidak segenap lah akhirnya kan. Dan apabila ada pekerjaan atas barang yang tersebut itu al-huslanu kullul huslani anta tafarragha minas sawagili thumma la tatawajjahu ilaihi wa takilla awaikuka thumma la tarhalu ilaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.